Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat media pembelajaran, yaitu tidak ada internet tetapi ada listrik. Nah, di sini saya akan membuat PowerPoint berbentuk video. Nah, saya sudah memasukkan materi-materinya. Ini saya materi-materinya mengambil dari storyboard yang sudah saya buat dari sini. Lalu dimasukkan ke dalam PowerPoint ini. Sudah lengkap. Dan selanjutnya, cara mengisi suara di PowerPoint yaitu yang pertama kita klik insert, kita ke audio dan record audio. Nah, di sini kita berbicara tentang materi ini. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepa Lestari. Saya kelas 2B, Prodi Pendidikan Biologi Institut Pendidikan Indonesia Garut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Lalu klik OK. Di sini kita klik playback. Klik hide during show. Dan di sini kita klik otomatis supaya di slideshow nanti si suaranya akan bunyi dengan sendirinya tanpa diklik oleh kita. Saya kasih contoh seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepa Lestari. Saya dari kelas 2B program studi pendidikan biologi. Seperti itu. Dan ikuti slide selanjutnya seperti tadi, isi suara seperti tadi. Dan setelah itu, cara menyimpan PowerPoint menjadi sebuah video. Kita klik file, kita klik export, dan kita klik create a video. Kita klik computer and HD display. Kita klik dan kita klik don't use recording, timing, and narration. Klik di sini. Kita akan menjadikan PowerPoint sebagai sebuah video. Nah, kita klik create video. Kita set dan tunggu dan di sini nanti akan ada memuat video. Mohon maaf, saya menggunakan rekam layarnya menggunakan kamera karena saya sudah mencoba menggunakan recorder dari laptop tapi hasilnya nihil, tidak tersimpan. Jadi mohon maaf, saya menggunakan kamera dari HP. Nah, setelah ini terus maju, ini artinya video kalian, kalau yang putih ini sudah ke sini, si PPT kalian akhirnya sudah menjadi video. Nah, seperti itu cara membuat PowerPoint menjadi sebuah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepa Lestari. Saya dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Biologi Institut Pendidikan Indonesia Garut. Nah, di PowerPoint kali ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antar makhluk hidup atau biotik dengan faktor fisik lingkungan atau abiotik.
Bidang ilmu yang secara khusus mempelajari berbagai ekosistem adalah ekologi. Suatu ekosistem dapat terdiri dari berbagai macam elemen penyusunnya. Makhluk hidup, air, siklus energi, tanah, bebatuan, mineral merupakan contoh elemen-elemen yang menyusun terbentuknya suatu ekosistem. Hubungan antar elemen-elemen ini tidak hanya terjadi antar makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya, tetapi juga antar spesies yang menghuni ekosistem tersebut. Setiap ekosistem yang ada di dunia memiliki keunikannya tersendiri, sehingga dapat dengan mudah kita bedakan yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu komponen ekosistem. Komponen ekosistem ini terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu komponen ekosistem biotik dan komponen ekosistem abiotik. Nah, langsung saja yang pertama yaitu komponen ekosistem biotik. Komponen ekosistem ini adalah komponen yang terdiri atas seluruh makhluk hidup yang tinggal di ekosistem tersebut, mulai dari tingkat taksonomi yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Dan yang kedua yaitu komponen ekosistem abiotik. Komponen ini adalah semua benda, fisik, kimia, nutrisi ada di tempat tersebut dalam suatu waktu dan menjadi relung serta penyangga kehidupan bagi komponen biotik. Tanpa komponen abiotik, komponen biotik tidak akan ada. Slide selanjutnya yaitu ruang lingkup ekosistem. Nah, apa saja sih yang ada di dalam ruang lingkup ekosistem itu? Kita bahas sama-sama. Di dalam ruang lingkup ekosistem terdiri dari yang pertama biosfer, yaitu keseluruhan ekosistem yang bekerja di planet bumi, di mana setiap elemen saling mempengaruhi. Dan yang kedua, bioma, yaitu skala besar dari suatu ekosistem yang memiliki kesamaan iklim dan kemiripan flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Terdapat banyak ekosistem yang menyusun suatu bioma. Yang ketiga, ekosistem, yaitu sistem interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya pada batas wilayah tertentu. Yang keempat, yaitu komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari berbagai spesies makhluk hidup yang menghuni suatu ekosistem. Dan yang kelima, populasi. Populasi yaitu kumpulan makhluk hidup sejenis yang ada di ekosistem. Dan yang terakhir yaitu individu. Individu adalah satu unit makhluk hidup yang dapat menjadi bagian dari suatu populasi. Baik, yang selanjutnya ke ciri-ciri ekosistem. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari ekosistem ini? Langsung saja kita simak. Yang pertama yaitu ekosistem darat. Ekosistem ini merupakan yang paling beragam jenisnya, dengan ciri-ciri yang paling utama, yaitu ekosistem berada di daratan terestrial membentang dari ketinggian 0 meter di atas permukaan laut hingga ribuan meter di atas permukaan laut. Vegetasi yang hidup adalah berupa pohon-pohonan dan hewan-hewan yang hidup memiliki alat gerak berupa kaki. Hal yang menjadi ciri hewan di ekosistem darat di mana hampir seluruhnya bernapas menggunakan paru-paru untuk mengambil oksigen. Dan yang kedua, ekosistem perairan tawar. Ciri utama ekosistem ini berada di bentang alam perairan yang rasanya tawar dan terletak di tengah daratan seperti sungai dan danau. Ekosistem ini dapat dihuni ikan, amfibi, dan juga reptil air. Vegetasi yang tumbuh di sini dapat berupa alga, tumbuhan batang berongga, dan tumbuhan yang akarnya mengambang, contohnya lobus. Ke ciri yang selanjutnya yaitu ekosistem air payau atau muara. Nah, ekosistem air payau merupakan batas pemisah antara aliran air tawar dan air asin di laut. Ciri khas ekosistem air payau adalah tumbuhnya pohon-pohon mangrove atau bakau. Hewan yang hidup di ekosistem ini termasuk berbagai burung, ikan kecil, dan udang. Hal yang dapat menentukan dari ekosistem ini adalah ketika kita mencoba airnya berasa payau atau perpaduan antara agak asin.
Dan yang terakhir yaitu ekosistem laut. Ciri utama suatu ekosistem dikategorikan sebagai ekosistem laut adalah airnya yang terasa sangat asin. Ekosistem ini terbentang mulai dari bibir pantai hingga palung terdalam ke dasar lautan. Ciri hewan yang hidup di ekosistem ini adalah kebanyakan memiliki insang dan memiliki alat gerak untuk berenang. Ada perbedaan suhu dan intensitas cahaya seiring kedalaman di laut sehingga mempengaruhi keanekaragaman biotik di setiap level tertentu. Nah, slide yang selanjutnya yaitu membahas siklus biogeokimia. Apa sih itu siklus biogeokimia itu? Nah, nutrisi yang tersedia di ekosistem merupakan proses yang secara alami terjadi membentuk suatu siklus yang melibatkan komponen biologi dan lingkungan pada suatu tempat tertentu dan disebut sebagai siklus biogeokimia. Adanya siklus tersebut merupakan upaya untuk memperbaharui kembali keberadaan unsur-unsur penting dalam proses pembuatan makanan oleh tropik produsen dalam suatu ekosistem. Siklus tersebut merupakan proses berubah bentuk dan berubah tempatnya senyawa-senyawa sebagai berikut. Baik, langsung saja kita ke senyawa yang pertama, yaitu oksigen. Oksigen merupakan senyawa yang dibutuhkan oleh hewan untuk bernapas. Oksigen dihasilkan dari fotosintesis tumbuh-tumbuhan berklorofil sebagai hasil buangannya. Selanjutnya, hewan tersebut akan mengeluarkan air seni atau H2O dan hasil jasadnya yang sudah mati sebagai sumber karbon atau C di tanah untuk tumbuhan melakukan fotosintesis kembali. Nah, bisa dilihat dengan seksama. Ini gambar dari siklus oksigen tersebut. Yang kedua yaitu siklus air. Secara sederhana, siklus air bekerja mulai dari adanya penguapan evaporasi di badan air seperti sungai, danau, laut yang kemudian menggumpal menjadi awan dan terus terkondensasi hingga jenuh. Presipitasi dari awan yang sudah jenuh dengan massa air hasil penguapan terbentuklah hujan atau salju yang turun. Air tersebut akan menjadi sumber nutrisi tumbuhan untuk tumbuh dan berfotosintesis yang menghasilkan uap air ke udara yang disebut transpirasi. Nah, bisa dilihat dari gambar ini. Nah, gambar ini yaitu siklus dari air. Yang ketiga yaitu senyawa karbon. Senyawa karbon berputar dalam siklus antara fotosintesis dan dekomposisi tubuh makhluk hidup. Hewan yang mati akan terdekomposisi menjadi senyawa yang lebih sederhana dan sumber karbonnya diserap tumbuhan untuk fotosintesis. Tumbuhan juga menyerap senyawa karbon dioksida di udara yang dihasilkan dari pembuangan napas hewan. Sebagai langkah selanjutnya, tumbuhan menghasilkan karbohidrat yang merupakan rantai panjang karbon sebagai sumber makan bagi hewan. Nah, bisa dilihat dari gambar ini. Nah, gambar ini yaitu siklus dari karbon. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu senyawa nitrogen. Siklus nitrogen sangat penting dalam ekosistem karena merupakan salah satu faktor yang menentukan kesuburan tanah. Siklus nitrogen berkaitan dengan kontribusi bakteri yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan. Nitrogen atau N2 di udara ditangkap oleh bakteri di tanah menjadi nitrit. Senyawa nitrit akan ditangkap oleh bakteri nitrifikasi dan diubah menjadi nitrat atau NO3 yang akan diserap tumbuhan sebagai nutrisinya untuk tumbuh. Sisanya dari nitrat akan dilepas kembali ke udara menjadi senyawa nitrogen. Baik, bisa dilihat gambar ini. Ini gambar dari siklus nitrogen. Baik, bisa dilihat gambarnya. Nah, gambar ini adalah gambar dari siklus nitrogen. Baik, saya cukupkan sekian presentasi dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya cukupkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.